bahas pada tahun ini, yaitu biarlah apimu menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, terjadi kebangunan rohani. Dan itu penting, saudara. Kenapa saya berkata penting? Barusan di NTT itu ada banjir yang cukup besar, saudara. Saudara lihat videonya, saudara, rekamannya, saudara. Lihat ya, itu air itu begitu luar biasa, saudara, gede itu. Dan itu ada kapal itu yang di tengah-tengah lautan itu tenggelam, saudara. Jembatan gitu yang gede itu bisa runtuh, saudara. Hebat sekali. Dan saya banyak teman-teman kenalan di NTT, di Kupang, saudara, di Atambua, saudara. Tetapi ada satu hal cerita yang luar biasa dan itu mengesankan hati saya. Apa, saudara, ceritanya gini? Saya pernah Januari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan karena kita tidak ibadah online offline sehingga direkam. Saya mencuplek sedikit pada waktu itu kisah tentang kebangunan rohani yang ada di Soe. Betul, saudara? Dengar ya, saudara, ingat, saudara. Itu terjadi kebangunan rohani di Soe tahun 65, di mana air itu menjadi anggur. Mereka ibadah seperti kita sekarang gini nih, saudara. Tiba-tiba itu tuh orang polisi yang ada di depan, ada banyak polisi itu melihat bahwa ada kebakaran di gereja itu. Lalu polisi itu ambil gayung, ambil air, ember, macam-macam supaya api itu dipadamkan. Tapi ketika polisi itu masuk ke gereja itu, ternyata tidak ada api, saudara. Yang ada adalah jemaat biasa seperti saudara. Tiba-tiba ada yang berdiri berkhotbah, saudara. Lalu ada jemaat lagi yang berdiri. Lalu mereka berlutut menangisi dosa mereka. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Lalu ada jemaat lain lagi yang berdiri. Tiba-tiba dia bernubuat, saudara. Dan dia itu orang yang sederhana, tapi nubuatnya itu firman Tuhan itu, Alkitab itu hafal, saudara. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa pada waktu itu. Dan saudara tahu, api kebangunan rohani itu terus menyala sampai dengan hari ini. Dan ketika NTT itu dilanda banjir, semua pulau-pulau daerah-daerah kena. Hanya satu daerah yang tidak terkena banjir, dan itu betul-betul kering dan aman. Daerah mana, saudara ingin tahu? Daerah Soe, tempat kebangunan rohani itu terjadi. Ternyata ketika hati kita meluap-luap dengan Tuhan, ketika api Roh Kudus itu membakar hidup kita, ada satu intervensi Tuhan yang nyata, saudara, sehingga membebaskan daerah itu, masyarakat itu dari segala bencana. Jadi, saudara, kegairahan rohani itu penting sekali. Penting sekali. Malam hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang perjalanan di Emmaus. Tema saya, kecewakah saya? Nah, saudara, kita barusan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih beberapa saat, beberapa hari dia tinggal di bumi dan dia melakukan satu tugas yang penting. Dan salah satu tugas yang penting itu yaitu perjalanan di Emmaus ini. Lukas 24 ayat 13. Mari kita membaca. Saya membaca ayat 13, saudara 14 dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, saudara. Lukas 24 ayat 13 mulai, saudara. Lukas 24 ayat 13. Sudah? Lukas 24 ayat 13. Sudah ya? Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Silakan, saudara, 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka,
18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum dan mereka telah menjadikan nabi. Ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mencercah kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan ketika menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Bukankah Mesias dan sumber Isa sama itu dan termasuk dalam kemuliaannya? Ya, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia Yesus pada waktu ia Yesus memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara, dari perikop ini, saudara, dikisahkan yaitu setelah murid-murid pada waktu itu mendengar berita dari murid-murid wanita bahwa kubur di mana mayat Tuhan Yesus itu diletakkan itu sudah kosong. Mereka memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus bangkit. Nah, dua murid yang berjalan ke Emmaus ini disebut namanya satu, siapa saudara tadi? Kleopas. Nah, yang satunya lagi ada banyak orang arkeolog ngomong bahwa itu sebenarnya Petrus. Ya. Tetapi ada lagi yang ngomong bukan, gitu. Tapi saya tidak mau membahas itu. Tetapi dua murid ini, saudara, ketika mereka berjalan ke perjalanan menuju Emmaus, mereka itu sebenarnya dalam kondisi baru saja mendengar berita sukacita, yaitu Tuhan Yesus bangkit, dan itu sudah ditemui oleh para wanita. Tapi ternyata mereka mendengar berita itu bukan hati yang sukacita yang mereka bawa, tetapi dikatakan muka mereka muram. Terjadilah, saudara, yang namanya kesedihan, bukan kegembiraan, saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Karena pada saat itu ada harapan yang besar yang ada di hati mereka tentang Tuhan mereka, tentang Yesus, saudara.
Nah, pada waktu itu mereka sampai dikatakan karena kesedihan, karena kekecewaan itu, sampai dikatakan mereka tidak mengenali Yesus, walaupun Yesus pada waktu itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mata mereka itu seperti ada selubungnya sehingga tidak mengenali. Saudara, ini aneh, saudara. Kenapa? Satu kali anak saya yang paling kecil, karena sudah 1 tahun tidak sekolah offline tapi online, dia ini potong rambut, saudara. Lalu pada waktu itu diminta semuanya masuk kuliah 1 hari. Kenapa? Karena harus lab. Gitu. Nah, dia masuk, saudara. Ketika dia masuk, pada waktu itu ada teman yang baru datang. Lalu teman itu pada waktu itu langsung berubah sikap gitu. Lalu dia ngomong seperti ini, "Loh, ada dosen baru ya?" Semuanya tertawa. Kenapa? Karena mereka ngomong, "Mana dosen barunya?" Bukan, lah itu gitu. Loh, itu bukan dosen baru, itu Gladys gitu. Oh, tak pikir dosen baru gitu. Hanya gara-gara berubah penampilan potong rambut. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus itu tidak berubah, saudara. Betul? Tuhan Yesus tetap sama, saudara. Tetapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mata mereka itu terselubung. Apa yang membuat mereka terselubung matanya sehingga tidak mengenali Tuhan Yesus? Karena ada kekecewaan, harapan yang tidak menjadi kenyataan. Apa yang mereka harapkan? Mereka berharap bahwa keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka itu dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan ternyata, saudara, mereka berpendapat bahwa harapan itu tidak terjadi. Benarkah itu tidak terjadi, saudara? Saudara, saya ingin saudara melihat kitab Daniel, saudara. Kitab Daniel itu penuh dengan nubuatan akhir zaman, saudara. Nah, saudara tahu nggak bahwa ternyata pada waktu Daniel itu menerima nubuatan itu, Daniel terheran-heran. Daniel tidak mengerti tentang hal itu. Kenapa? Karena apa yang dibicarakan Tuhan kepada dia itu adalah satu zaman yang jauh di sana, dan kerajaan Persia sendiri itu Daniel tidak mengenali. Tapi saudara tahu, walaupun Daniel tidak bisa mengerti, tapi ternyata apa yang keluar dari mulut Tuhan itu digenapi walaupun 200 tahun kemudian. Nah, tentang harapan mereka bahwa Tuhan Yesus itu akan membebaskan orang-orang dari penjajahan Romawi. Hari itu mungkin mereka kecewa karena Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi ketahuilah, saudara, hari ini yang namanya Israel itu tetap menjadi negara yang merdeka. Betul, saudara? Jadi apa yang Tuhan lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Lah, dua murid ini itu keburu kecewa dengan apa yang mereka harapkan dan itu tidak pernah terjadi. Saudara, yang namanya kekecewaan itu, saudara, itu bisa dialami oleh semua orang. Betul, saudara? Saudara bisa mengalami, saya bisa mengalami. Bahkan Tuhan Yesus juga mengalami itu. Dia pada waktu itu, dia memuridkan 12 orang. Dia memberikan hidupnya kepada 12 orang. Tetapi ternyata ketika dia naik di atas kayu salib, dia naik seorang diri. Bahkan murid-muridnya semuanya itu mulai berhamburan dan menyertai Tuhan Yesus. Saudara, yang namanya kecewa itu bisa kecewa dengan manusia, tetapi juga bisa kecewa dengan keadaan. Ada orang yang berkata seperti ini, "Aku ini dulu mau menikah dengan dia karena aku harapkan bahwa hidupku bisa terjamin dengan dia. Tapi ternyata setelah pernikahan itu tidak terjadi. Aku harapkan dulu anakku tak sekolahkan tinggi supaya dia bisa memenuhi harapan kami sekeluarga. Tapi ternyata setelah sekolah tinggi semuanya itu tidak seperti yang diharapkan. Kenapa aku dilahirkan
bisa timbul di dalam hati kita. Kita berusaha, oh kalau aku memulai bisnis yang ini, aku berharap supaya ini bisa menjadi tumpuan masa depanku. Tapi ternyata bisnis itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada banyak sekali kekecewaan, kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan menantu, kecewa dengan lingkungan, kecewa dengan keadaan. Ada banyak sekali kekecewaan. Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti itu, saudara. Dia pernah kecewa dengan yang namanya Yudas. Dia pernah kecewa dengan namanya Petrus. Dan bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi juga yang namanya Yusuf. Dia pernah kecewa dengan situasi. Kenapa aku mesti harus ada di dalam sumur? Kenapa aku mesti dijual? Kenapa aku harus menjadi budak? Kenapa aku harus masuk penjara? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan, mengapa itu terjadi pada saya? Tapi ternyata, saudara, dia tidak mendapatkan jawaban. Yang dia lakukan adalah terus berjalan. Saya pernah kecewa seperti itu, saudara. Papa saya itu anaknya 10, saudara. Papa asli saya. Lalu saya ini nomor 6. Pertama kali saya mengetahui bahwa saya bukan anaknya Tuko Sugeng secara asli, tapi saya anaknya orang Surabaya. Pada waktu itu saya ngomong gini, kenapa kok mesti saya yang diberikan orang lain? Dan ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 7, ada yang nomor 8. Kenapa mesti saya? Dan saya percaya, saudara juga pernah seperti itu. Betul, saudara? Ada banyak rasa kecewa. Kenapa mesti saya yang mengalami ini? Kenapa saya harus melalui ketemu dengan orang yang seperti itu? Orang yang sangat menyebalkan, orang yang sangat tidak bisa bertanggung jawab, anak-anak ditinggal semuanya. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Ada banyak kekecewaan dan Tuhan pernah mengalami seperti itu. Bahkan juga Yefta itu lahir dari seorang pelacur, saudara. Dan karena statusnya itu dia mengalami kesulitan, saudara. Dan itulah yang terjadi. Tetapi yang yang membedakan, saudara, kecewa itu bisa merata di dalam kehidupan kita. Tetapi yang membedakan adalah Tuhan Yesus bisa dikecewakan. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Yudas, apa yang dilakukan oleh Petrus, dia juga bisa kecewa. Tetapi yang membedakan adalah Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dirinya terus tinggal di dalam kekecewaan itu. Satunya itu membiarkan dirinya keluar dari kekecewaan. Tetapi yang lain, dia tetap tinggal di dalam kekecewaan itu sampai akhirnya kekecewaan itu menjadi kepahitan, menjadi kemarahan, dan akhirnya bisa membuat dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Tahun 1999, saudara, terjadi satu peristiwa yang menghebohkan Amerika, di mana ada 2 orang pemuda umur 17 tahun dan 18 tahun. Mungkin seusia anak saudara, umur 17, umur 18. 2 orang ini bawa senjata masuk ke sekolah. Lalu setelah itu dia mulai masuk ke kelas-kelas, masuk ke perpustakaan, masuk ke kantin sekolah. Lalu dia mulai memberondongkan tembakan ini. Sehingga pada saat itu yang mati 13 orang dan yang terluka 24 orang. Bahkan gurunya sendiri langsung ditembak di tempat. Kenapa 2 anak ini bisa melakukan hal seperti itu, saudara? Ternyata 2 anak ini adalah anak yang lahir, yang hidup, yang besar, bertumbuh dalam keluarga yang fatherless, saudara. Figur ayah itu tidak ada, saudara. Dia kecewa dengan papanya. Bukan cuma itu, dia kecewa dengan ayahnya dan itu tidak bisa terselesaikan. Dia sekolah dan dia melihat bahwa orang-orang di sekolah itu juga memusuhi dia. Padahal mungkin teman-temannya tidak melakukan hal-hal yang ekstrim, tetapi ada banyak
dia memutuskan untuk menjadi pembunuh. Dan setelah dia membunuh 13 orang, melukai 24 orang, saudara, apa yang dia lakukan? 2 orang ini akhirnya masuk ke kantin, dan ada di tempat yang paling ujung dari kantin itu, di paling belakang kantin itu, lalu yang dilakukan, dia mulai membunuh dirinya sendiri. Dor-dor, dan akhirnya 2 orang ini meninggal dunia. Saudara tahu, itu semuanya diawali dari benih yang mungkin cuma kecil, yang namanya kekecewaan yang tidak terselesaikan. Hati-hati, saudara. Lalu kalau kita seperti itu, ada di dalam kekecewaan, seperti 2 orang yang ada dalam perjalanan Emmaus, apa yang Tuhan lakukan untuk mereka, saudara? Yang Tuhan lakukan adalah cara Tuhan menyembuhkan mereka, yaitu ketika Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Yang Tuhan sampaikan adalah firman Tuhan. Tuhan bercerita tentang kitab para nabi. Tuhan mulai bercerita tentang firman Tuhan. Itu zaman dulu. Bagaimana, saudara, kalau hari ini kita ada dalam posisi kekecewaan itu, lalu Tuhan berjalan dalam perjalanan hidup bersama dengan kita, kira-kira apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, saudara? Kira-kira kalau kita saat ini sedang ada dalam luka hati, sedang ada dalam kemarahan, sedang ada dalam kejengkelan karena situasi, karena orang yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu Tuhan menghampiri kita, lalu Tuhan ngomong, ayo berjalan bersama dengan aku, lalu dia berjalan dengan saudara. Apa kira-kira yang akan dia sampaikan kepada engkau yang ada dalam kondisi yang seperti itu? Saudara, kita akan buka Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, mungkin kita tidak bisa seperti ini, saudara. Artinya seperti ini. Zaman dulu kalau ibadah itu lama sekali, sehingga ketika mereka ingat bahwa ada dalam hatiku itu ada sesuatu ganjelan, ada sesuatu yang tidak beres, aku terluka, aku melukai gitu. Orang itu bisa langsung berdiri lalu tinggalkan ibadah, kembali lagi masih ibadah. Tetapi kalau zaman sekarang ibadahnya kan tidak seperti itu, cuma 2 jam, 1,5 jam. Tetapi Tuhan mau, saudara, kalau hari ini engkau sedang duduk di tempat ini, lalu engkau mulai sadar bahwa hatimu sedang sakit, bahwa hatimu sedang terluka, bahwa engkau sedang menyimpan sesuatu kepada orang lain, Tuhan ingin kita membereskan. Jangan tunggu-tunggu, bereskan. Dan itulah kira-kira yang saya tahu. Ketika hatimu sakit, ketika engkau kecewa, lalu Tuhan sedang berjalan bersama dengan engkau malam hari ini, yang akan dia bicarakan adalah ini. Matius 5 ayat 23-24. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dia ketika itu datang kepada Petrus, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia datang kepada Petrus. Lalu yang dia lakukan adalah dia berbicara kepada Petrus. Dia tidak menyimpan kekecewaannya, tetapi dia mendatangi Petrus. Lalu terjadilah rekonsiliasi itu. Terjadilah satu hubungan yang ingin dipulihkan, yang ingin diperbaiki. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Lalu kembali saudara lihat Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Udah? Ya. Dikatakan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berikutnya 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara tahu? Itulah yang Tuhan lakukan ketika dua orang yang berjalan di Emmaus itu ada di dalam kekecewaan. Yang dia lakukan cara menyembuhkannya itu, yaitu dia mulai berbicara tentang firman Tuhan, tentang apa yang ingin dia sampaikan. Dia berkata, bodoh engkau. Itu bukan penghinaan kepada mereka, tetapi menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak pernah ingin mendengar dengan teliti. Tuhan sudah sering kali berbicara bahwa tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya, bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan setelah itu dia akan bangkit. Itu sudah diajarkan, dikatakan selalu, tetapi murid-murid itu tidak pernah mendengar. Maka dikatakan bodoh kami. Tuhan kembalikan itu kepada firman. Demikian juga ketika kita ada di dalam kekecewaan, Tuhan juga ingin kita belajar kembali tentang apa kata firman Tuhan itu. Saudara, pada waktu Nelson Mandela itu dipenjara oleh lawan politiknya bukan karena kejahatannya, tetapi karena perselisihan politik. Pada waktu dipenjara, Nelson Mandela itu diperlakukan dengan tidak adil. Dia dipukul, bukan cuma itu, tapi dia pernah digantung dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan itu sangat menyakitkan, saudara. Ketika Nelson Mandela ada di dalam kondisi seperti itu, dia berkata, tunggu saatnya. Saudara, kalau saudara mendengar kata ini, tunggu saatnya, yang dikatakan oleh orang yang sedang disalimi atau orang yang sedang dianiaya, sedang dilakukan ketidakadilan kepada dia, maka apa yang ada di dalam pikiran saudara? Oh, pasti Nelson Mandela itu akan cari kesempatan satu kali, aku akan balas engkau. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Dan benar, saudara. Sampai akhirnya Nelson Mandela akhirnya dibebaskan, saudara. Dan bukan cuma dibebaskan, akhirnya dia menjadi presiden. Dan ketika dia menjadi presiden, saudara, dia minta kepada ajudannya itu untuk mencari sipir penjara yang pernah menganiaya dia, yang pernah menjantor dia, yang pernah memukuli dia. Dan sipir penjara itu akhirnya ajudan itu akhirnya menemukan sipir penjara yang pernah menganiaya, dan akhirnya dibawa kepada Nelson Mandela. Ketika Nelson Mandela ketemu dengan sipir penjara yang sudah melukai dia, apa yang dia lakukan? Dia berkata seperti ini, pada waktu engkau menyiksa aku berkata dalam hatiku, tunggu saatnya. Apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Aku ingin berkata kepada diriku sendiri, berjanji bahwa satu kali ketika aku dibebaskan dan aku bisa menjadi presiden, maka aku akan mencari engkau, dan yang pertama yang aku akan lakukan kepadamu, tunggu saatnya, aku ingin mengampuni kamu. Dan akhirnya orang itu dibebaskan, tidak disanksi apa-apa. Nelson Mandela belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang Nelson Mandela lakukan. Mengampuni. Ada satu sebuah buku tentang pengampunan, penulis itu berkata seperti ini. Memaafkan memang tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi akan melapangkan jalan kita ke masa yang akan datang. Betul, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, itu akan menutup berkat kita, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu akan jauh dari berkatnya Tuhan. Pada waktu kita mengampuni,
benar saudara, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kalau kamu dulu dikecewakan, ditinggalkan, kalau kamu dulu dikata-katain, kalau kamu dulu dicurangi, ketika kamu mengampuni, itu tidak bisa berubah. Yang itu sudah terjadi. Tetapi yang bisa berubah adalah Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit untuk memberkati hidup. Oleh sebab itu, lepaskan pengakuan. Cara Tuhan menyelesaikan kekecewaan itu dengan mengembalikan kita, mengingatkan kita tentang apa yang firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita, supaya Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat dari kita, supaya Tuhan bisa memberkatimu berlimpah-limpah. Amin, saudara. Lalu yang kedua, yang berikutnya, cara dia untuk menyembuhkan. Pada waktu itu dikatakan ayat 28-29, saudara. 28-29 dikatakan pada saat itu mereka sudah dekat dan mereka sampai ke rumah Kleopas itu. Lalu pada waktu itu dua murid ini berkata, Tuhan, ayo mampir ke rumahku. Saudara, ada satu kata-kata dikatakan seolah-olah pada waktu itu Tuhan Yesus itu ingin berjalan lewat. Saudara, kalau pada waktu itu saudara membaca itu, saudara jangan berpikir, oh Tuhan Yesus itu adalah orang yang dua muka, luar dan dalamnya tidak sama. Bukan, saudara. Oh, Tuhan Yesus itu orang yang cari kura-kura gitu. Bukan, saudara. Saya menemukan dalam satu dari satu tulisan, saudara. Itu luar biasa. Dikatakan seperti ini dari Bapak Komentari. Itu dia mengatakan seperti ini. Dua murid itu, saudara, lihat dulu ya, 28 ayat 28 sama 29. Lukas 24, 28 dan 29. Lukas 24, kembali Lukas 24, 28 dan 29. Lihat sebentar, saudara. Ini penting, saudara. Ketika kita ada dalam kekecewaan, cara Tuhan ini penting. Lukas 24, 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Komentari berkata seperti ini, bahwa murid-murid itu bukan cuma sekedar Tuhan tinggal di sini, ayo masuk ke rumahku, enggak. Tetapi murid-murid, dua murid itu betul-betul meminta dengan sangat. Tuhan, pada waktu itu dia meminta dengan sangat, ayo masuk bersama dengan kami. Dan saudara, dikatakan bahwa kalau umpamanya dua murid itu tidak mendesak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya, maka betul-betul Tuhan akan meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah memaksa. Kalau saat itu murid-murid itu tidak mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal, Tuhan juga akan betul-betul meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sopan, tidak seperti setan. Makanya kalau saudara lihat sebuah gambar, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu, saudara. Itu gambar yang benar. Kalau saudara lihat, pintu itu tidak ada gagang pintunya. Betul, saudara? Tidak ada gagang pintunya. Artinya apa? Artinya yang dilakukan Tuhan, dia mengetuk pintu itu. Tetapi ketika orang itu tidak membukakan pintu, Tuhan juga tidak masuk. Tetapi kalau orang yang di dalam itu membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk ke dalam rumahnya, menguasai seluruh hidupnya. Berbeda dengan setan. Setan itu tidak mengetuk. Begitu kita punya celah sedikit, kita punya lubang sedikit, dia akan masuk dalam hidup kita dan dia akan menguasai
saudara. Itu setan itu bisa langsung masuk dan dia menguasai seluruh hidup kita. Makanya cara pikirnya bisa tidak normal, cara ngomongnya bisa tidak normal. Hidupnya itu orang lihat itu, orang ini dulu nggak seperti ini loh. Sekarang orang ini kok berubah loh. Kenapa? Karena dia membuka celah. Nah, Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sopan. Ketika orang ini mendesak, maka Tuhan itu akan masuk dalam hidupnya. Saudara, pernahkah saudara ketika ada di dalam kekecewaan, ketika ada di dalam kemarahan, saudara mendesak Tuhan untuk masuk dalam hidup saudara sehingga menyembuhkan saudara? Ataukah saudara, aku emosi, lalu saudara membiarkan hati saudara dikuasai dengan kebencian? Atau pada saat saudara kondisi seperti itu, saudara undang Tuhan Yesus, paksa Tuhan, ajak Tuhan itu masuk ke dalam hidup saudara. Dan saudara, Tuhan itu ingin yang kedua, cara menyembuhkan. Dia ingin kita ini ditarik dekat dengan dia. Makanya ketika dia masuk ke dalam rumah itu, yang dilakukan adalah dia memecah roti. Dia ingin mengingatkan bahwa tubuh yang terpecah, dirinya sendiri yang sudah dikorbankan, mati di atas kayu salib. Dia ingin supaya dua orang itu hidup kembali ditarik dekat dengan dia. Saudara, dialah Tuhan, pusat daripada api itu, saudara. Pusat daripada panas itu, pusat daripada kegairahan. Ketika dua murid ini ada di dalam kondisi tidak bergairah karena kekecewaan, ketika dua murid ini ada dalam kondisi dalam segala kedinginan hati oleh karena dia ada di dalam kemarahan, yang Tuhan inginkan yaitu dia ingin kita masuk tinggal dalam pusat api yaitu dirinya sendiri. Makanya dia mau saudara ketuk pintu hati saudara supaya engkau membukakannya dan dia masuk dalam hidupmu, dia menjadi satu dengan engkau. Saudara, pada waktu murid-murid itu melihat itu, lalu mereka mulai terbukalah mata mereka dan kembali mereka mulai bergairah, saudara. Apa yang menjadi tanda bahwa kembali api itu mengalir dalam hidupnya, kegairahan itu kembali mengalir dalam hidupnya, karena dia mulai tidak lagi melihat persoalan itu sebagai sebuah persoalan. Kenapa? Karena dia mulai mengalami kekuatan, dia mulai mengalami berkobar-kobar itu, sehingga dia melihat tantangan itu bukan lagi tantangan, saudara. Pada waktu itu mereka berjalan, saudara, sampai ke rumahnya dari Yerusalem, saudara. Itu berjalan kira-kira 10 km. Tetapi ketika api itu mulai menyala di hati mereka, mereka saat itu tidak istirahat, tidak, ya besok aja, gitu. Enggak. Tetapi hari itu, saat itu juga, mereka berbalik kembali lagi berjalan 10 km lagi. PP langsung pada waktu itu 20 km. Kekuatan dari mana mereka dapatkan sehingga mereka mampu melakukan itu? Kekuatan itu mengalir dari api yang mereka rasakan, saudara. Ketika mereka mulai ketemu dengan Tuhan, ketika mereka mulai desak Tuhan masuk ke dalam rumahnya, mulai Tuhan mulai memecah-pecahkan roti. Saat itu mereka mulai didekatkan dengan pusat api itu, dan kegairahan itulah yang membuat mereka mampu untuk mengalahkan segala keletihan, mampu untuk mengalahkan segala kecapean. Yang mereka lakukan adalah mereka berjalan kembali, dan dengan sukacita mereka menceritakan apa yang mereka alami baru saja kepada murid-murid yang lain. Saudara, oleh sebab itu, saudara, jangan pertahankan kekecewaan itu di dalam hidup kita. Kembali datang kepada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita dengan cara lihat kembali firman Tuhan. Tadi saya kupas dua ayat firman Tuhan, Matius 5 dan Matius 5.
Tinggalkan semuanya, lalu mulai berbaik kepada orang yang pernah melukaimu, ataupun engkau pernah melukai orang lain. Dan mulai belajar untuk mengampuni. Dan yang kedua adalah mari tinggal di dalam pusat kami, yaitu Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati saudara. Nyanyikan pujian itu. Rapinya saja. Tuhan mengasihi
kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Allah dan pembela kami yang agung. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengar, bahkan kami memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan lewat hamba-Mu. Ini benar-benar Tuhan, Engkau mengasihi kami, karena Engkau mengingatkan kami supaya kami memiliki sikap hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami memiliki kasih, kami harus dapat mengampuni kepada siapapun yang bersalah, mungkin membuat kami jengkel di dalam hidup ini. Tuhan, tolong, biarlah kami semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, Kau telah berpesan kepada kami lewat firman-Mu malam ini. Sekali lagi mampukan kami untuk menjalaninya dan melakukannya, supaya rencana Tuhan itu benar-benar terlaksana. Kami orang-orang yang percaya benar-benar dapat menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau kiranya memakai hamba-Mu lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan terus Kau pakai di dalam kehidupannya, dan Kau memberkati dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa saja yang menjadi keperluan hamba-Mu ini. Lebih Tuhan, hamba-Mu Kau beri kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, agar di dalam pelayanan di mana saja berada, Tuhan tetap memakainya. Makasih ya Tuhan, bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sumber segala-galanya, baik itu berkat, kekuatan, kesehatan, oh Tuhan, damai sejahtera, Engkau sumbernya. Itu sebabnya Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan, dan ajarlah kepada kami untuk tetap percaya, bahkan setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi memberkati kami semuanya, dan berkati setiap persekutuan di tempat ini setiap bulan. Oh Tuhan, Engkau memberikan kegairahan untuk kami lebih mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hamba-Mu, semua kami aturkan kehadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini yang berulang tahun di bulan April, ditayangkan di bulan ini, nah, oke. Ada Bapak Musa, ada Ibu Susiami, ada Servatus ini, Tius, Servatus, terus ada Bu Yeti, ada Bu Warsina, ya, mohon, ya, selamat ulang tahun, ya, mohon yang berulang tahun silakan maju ke depan. Kita akan berdoa. Tuh, itu 7 April, nama? Dodo, iya, Dodo sekalian ya. Atau mungkin ada yang belum disebutkan, yang berulang tahun di bulan April. Boleh maju bersama-sama. Bisanya latihan. Oh, bukan bulan anu kok.
Langsung lagi. Iya. Mari. Bapak kasih. Waktu hujan deras itu saudaranya, dia melayani pertama kali di tempat ini. Ya, saudara masih ingat ya, Pak Doni tadi yang waktu hujan deras itu dia melayani di sini. Dan akan melayani bulan 6, bulan depan akan dilayani Pak Jerry. Saya berharap saudara bisa hadir, ajak teman-teman saudara supaya mengalami berkat Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. banyak orang. Sehingga kalau ada tetangga-tetangga yang belum kenal Tuhan, mereka boleh kenal Tuhan karena melihat anak-anakmu di tempat ini yang mengalami hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Bapa mengalir dalam hidupmu. Kemenangan daripada Tuhan Yesus adalah kemenanganmu juga di dalam nama dan persekutuan dengan Roh Kudus, kekuatan dan penghiburannya memampukan engkau untuk menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.